Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier sederhana. Kami dari Akademi Farmasi. Kami dari kelas 5C, kelompok 5, dan berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Melanie Amalia, yang kedua ada Februari Bungagani, dan yang ketiga ada Priska Andia Putri. Pada materi kedua yang akan kita pelajari yaitu pada materi regresi linier sederhana. Analisis regresi digunakan untuk menganalisis bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable menurut Sugiarto 2015. Sedangkan analisis regresi linier bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Jika nilai variabel dependen diduga berdasarkan satu variabel independen saja, maka analisisnya dinamakan analisis regresi linier sederhana atau simple regression analysis. Menurut Hidayatullah, regresi linier sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu peubah bebas X dan satu peubah tak bebas Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai satu garis lurus. Untuk model regresi linier sederhana dapat menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX, dengan keterangan Y merupakan variabel dependen, sedangkan X merupakan variabel independen. B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila positif, maka arah garis naik, dan bila negatif, maka arah garis turun. Sedangkan A adalah harga Y ketika harga X adalah 0, dan ini merupakan harga konstan. Secara teknis, harga B merupakan tangen dari atau perbandingan antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan, dan berikut rumusnya. Harga B sama dengan R dikalikan SY dibagi SX, dan harga A sama dengan Y dikurangi BX, dengan keterangan R merupakan koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y, sedangkan SY merupakan simpangan baku variabel Y, dan XX merupakan simpangan baku variabel X. Selain itu, harga A dan B dapat dicari dengan rumus berikut. A total dari Y dikalikan dengan total X kuadrat dikurangi total X dikalikan dengan total XY dibagi dengan jumlah N dikalikan dengan total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan, dan nilai N dan nilai B didapat dari N dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian ada pengujian koefisien regresi linier sederhana dengan uji F. Hipotesis yang diuji untuk menguji keberartian koefisien regresi linier sederhana yaitu H0 dibagi dengan beta sama dengan 0. Dalam hal ini tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Kemudian ada H1 dibanding dengan beta tidak sama dengan 0, maka ada hubungan linier antara X dan Y. Dengan kriteria pengujian yaitu diterima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabel dapat ditentukan dari tabel distribusi F untuk alfa tertentu serta dk pembilang K sama dengan 1 dan dk penyebut N sama dengan 2. N dikurangi 2 dengan K merupakan banyaknya variabel independen. Kemudian ada uji linearitas dan uji keberartian. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. JKT merupakan JK kuadrat total dengan rumus
sigma Y kuadrat, dan jika A merupakan jumlah kuadrat koefisien A dengan rumus sigma Y dikuadratkan dibagi N. Dan jika B per A merupakan jumlah kuadrat regresi B per A sama dengan B dikalikan dengan total XY dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan N. Dan jika S merupakan jumlah kuadrat sisa dengan rumus JK total dikurangi JK koefisien A dan J dikurangi dengan jumlah kuadrat regresi B per A. Dan JKG merupakan jumlah kuadrat galat dengan rumus sigma XI dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat dibagi dengan N1. Dan JKTC merupakan jumlah kuadrat tuna cocok dengan rumus JKS dikurangi dengan JKG. Kemudian berikut ada daftar analisis varians atau ANAVA regresi linear sederhana. Ada sumber varian dari total, koefisien A, regresi B per A, sisa, tuna cocok, dan galat. Sedangkan untuk kolomnya ada sumber varian DK, JK, KT, dan F. Untuk DK total itu merupakan N, dan JK totalnya adalah sigma Y kuadrat. Untuk KT-nya sama seperti JK, yaitu sigma Y kuadrat. Dan DK koefisien A merupakan 1. Untuk JK koefisien A, jadinya menggunakan rumus JKA yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Dan KT sama seperti JKA. Untuk DK regresi B per A yaitu 1, dan JK regresi B per A-nya menggunakan rumus seperti yang di slide sebelumnya, yaitu JKB dibagi A, dan KT-nya merupakan S kuadrat regresi sama dengan JKB per A. Untuk DK sisa merupakan N dibagi 2, dan JK yaitu JKS, dan KT-nya S kuadrat sisa sama dengan JKS dibagi dengan N dikurangi 2, atau dalam hal ini DK-nya. Kemudian akan dapat dihitung nilai F, yaitu S kuadrat regresi B per A dibagi dengan S kuadrat sisa. Untuk DK tuna cocok yaitu K dikurangi 2, dan JK-nya JKTC, KT-nya S kuadrat TC sama dengan JK TC dibagi dengan K-2. Untuk galat merupakan DK-nya N dikurangi K, JK-nya JKG. Untuk KT-nya S kuadrat galat sama dengan JK galat dibagi dengan N dikurangi K. Untuk F hitungnya S kuadrat TC dibagi dengan S kuadrat galat. Dengan keterangan F hitung dari KT regresi B per A dibagi dengan KT sisa digunakan untuk F hitung dalam keberartian. Sedangkan F hitung dari KT tuna cocok dibagi dengan KT galat digunakan untuk F hitung linearitas. Dan berikut ada contoh soal. Diketahui sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi dan diameter pohon, dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni. Pengujian keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan uji F. Data diameter dan tinggi pohon dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan hipotesis uji H0 dibagi beta sama dengan 0 dan HA dibagi dengan beta tidak sama dengan 0 dengan menggunakan taraf kesalahan 5%. Dan berikut ada data diameter dan tinggi pohon pada tabel, yaitu diketahui 8 pohon mahoni dengan diameter X, diameter pohon merupakan X, yaitu 8, 9, 7, 6, 13, 7, 11, dan 12, sehingga di total ada 73. Kemudian ada tinggi pohonnya 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, 51, sehingga di total didapatkan hasil 321. Dari data tersebut,
Maka dibuatlah tabel berikut, yaitu ada nomor X, Y, seperti pada tabel data yang diketahui, kemudian dihitung nilai X dikalikan dengan Y, kemudian dihitung nilai X kuadrat, dihitung nilai Y kuadrat pada setiap data. Kemudian data-data yang telah terkumpul dijumlah, ditarik garis ke bawah, kemudian dijumlah. Untuk sigma X merupakan 73 dan sigma Y 321, sigma X dikalikan dengan Y ada 3142 dan sigma X kuadrat ada 713 dan sigma Y kuadrat ada 14111. Kemudian ada langkah-langkah pengujian regresi linier, yaitu koefisien arah regresi dengan rumus B sama dengan N dikalikan dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Didapatkan hasil sama dengan 4,5413. Konstanta regresi yaitu Y bar sama dengan sigma Y dibagikan dengan N, hasilnya 40,125. Untuk X barnya, total X dibagi dengan N, yaitu 9,125. Untuk A, sama dengan Y bar dikurangi dengan B dikalikan dengan X, didapatkan hasil minus 1,3147. Maka persamaan regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan BX ditambah A, yaitu Y sama dengan 4,5413X dikurangi dengan 1,3147. Dalam hal ini, persamaan regresi linear sederhana digambarkan grafik menggunakan Excel. Kemudian untuk uji linearitas dan keberartian, seperti pada rumus yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, maka dihitung nilai JKT atau total sama dengan 14.111 dan JKA sama dengan 12.880,125 dan JKB per A sama dengan 966,7363 dan JKS merupakan 264,1387. Sedangkan JKG didapatkan hasil 18 dan JKTC didapatkan hasil 246,1387. Kemudian dibuat tabel seperti berikut di mana X ini dari data yang diketahui diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika ada yang nilainya sama atau diulang, berarti maka dimasukkan ke dalam kolom yang sama. Kemudian ada kelompok, ini urut dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian ada kolom NI, di mana ini adalah jumlah data dari tiap kelompok. Kemudian untuk Y itu dari data yang diketahui sesuai dengan data X-nya. Kemudian untuk rumus pada daftar ANAVA regresi linear digunakan N sama dengan 8 dan K sama dengan 7. Nah, sehingga DK sisa memiliki rumus N-2 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kemudian ada DKTC yang memiliki rumus K-2 sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian ada DKG memiliki rumus N-K di mana N-nya 8, K-nya 7, kemudian dikurangi sama dengan 1. Kemudian ada KT sisa di mana memiliki rumus JK sisa dibagi N-2, di mana hal ini memiliki nilai 44,0231. Kemudian ada KT tuna cocok memiliki rumus JKTC dibagi K-2 memiliki hasil 49,2277. Kemudian ada KT galat di mana memiliki rumus JK galat dibagi N-K sama dengan 18. Berikut daftar ANAVA untuk regresi linear Y sama dengan 4,5413X dikurangi dengan 1,3147. Seperti pada tabel, DK-nya total 8,
JK total 14.111, KT-nya sama dengan JK. Kemudian DK koefisien A adalah 1, jika koefisiennya 12.880,125. Untuk DK regresi B per A 1, JK regresi B per A 966,7363. Untuk sisa didapatkan hasil 6, JK-nya 264,1387. Kemudian untuk KT-nya 44,0231 dan F hitungnya 21,96. Untuk tuna cocoknya DK-nya 5, JK-nya 246,1387, KT-nya 49,2277. Untuk galatnya DK-nya 1, JK-nya 18, KT-nya 18, untuk F-nya 2,73. Dengan keterangan F hitung dari KT regresi B per A dibagi dengan KT sisa digunakan untuk F hitung keberhasilan, dan F hitung dari KT tuna cocok dibagi dengan KT galat digunakan untuk F hitung linearitas. Pada uji keberartian, H0 B sama dengan 0 merupakan koefisien arah tidak regresi, dan HA B tidak sama dengan 0 merupakan koefisien itu berarti. F hitung yang diketahui yaitu 21,96. Untuk taraf kesalahan 5% pada F tabel 1,6 adalah 5,99. Sedangkan untuk F hitung lebih besar dari F tabel, maka koefisien itu berarti atau B tidak sama dengan 0. Untuk uji linearitas, H0-nya regresi linear, HA-nya regresi non-linear. Untuk F hitung sama dengan 2,73, untuk taraf kesalahan 5%, F tabel 5,1 sama dengan 230. Sehingga F hitung kurang dari F tabel, maka kesimpulannya regresi linear. Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 5% menggunakan uji F, didapat hasil FH lebih besar dari FT sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Maka disimpulkan terdapat pengaruh antara diameter pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Dan berikut grafik regresi linear sederhananya. Berikut nilai F tabel dari linearitas, yaitu dengan DK 5,1 dan uji keberartiannya 1,6. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.